Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom, saudara. Senang sekali berjumpa dengan saudara pagi ini kembali dalam doa pagi kita di dalam teduh. Saudara, saya percaya setiap pagi, setiap kali kita datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup setiap kita. Setiap kali kita datang mendekat, saya percaya kasih-Nya, sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan dalam hati setiap kita. Pagi hari ini mari sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya tinggal dekatmu, kami rasakan kedamaian dalam hidup ini. Terima kasih Engkau Tuhan menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan kasih-Mu yang tanpa syarat Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Pagi ini kami membawa pujian kami, sembah kami kepada Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami yang kami naikkan dari hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
dekat denganmu, kami rasakan kedamaian yang sejati. Hanya tinggal dekatmu, kami rasakan sukacita. Hanya tinggal dekatmu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal hatiku lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Engkau menjagaku, Kau memahkotaiku dengan kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru bagiku besar setia-Mu. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hanya Engkau penolong kami yang tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Hanya Engkau penghibur kami yang selalu ada, selalu setia bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau mengangkat kami saat kami jatuh. Pagi ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi hati setiap kami, ubahkan kami, jamah kami, sehingga hidup kami didapati semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan melanjutkan seri renungan kita yang bicara tentang rasa cukup saudara. Hari ini saya berikan judul renungan saya, apa yang menguasai hatimu? Apa yang menguasai hatimu? Ya saudara pernah lihat gak? Ada dua orang yang hidup misalnya dalam keadaan yang sama ya saudara, yang hampir mirip. Tapi kok yang satu bisa merasakan damai, yang satu kok rasanya gelisah terus hidupnya. Bukan karena hidup mereka berbeda saudara, tapi karena apa yang ada di dalam hati mereka berbeda. Nah hari ini saya mau bicara saudara bahwa rasa cukup bukan
hanya bicara tentang apa yang kita miliki, saudara. Bukan hanya bicara tentang apa yang kita miliki saat ini, tapi rasa cukup bicara juga tentang apa yang kita izinkan menguasai hati kita. Ya saudara, ada hari-hari dalam hidup ini di mana mungkin sebenarnya kita baik-baik saja. Mungkin kita sedang tidak dalam situasi yang kekurangan, tidak sedang dalam suatu masalah yang besar, saudara. Tapi kadang-kadang ada saatnya di mana hati kita kok rasanya lelah ya. Nah saudara, kadangkala bukan karena keadaannya terlalu berat saudara. Tapi karena terlalu banyak hal yang kita izinkan tinggal di dalam hati kita. Dan hal-hal itu tanpa kita sadari jadi menguasai hati kita dan menguasai seluruh kehidupan kita saudara. Dan di sanalah rasa cukup jadi seakan-akan hilang dalam hidup kita. Tanpa kita sadari bukan hidup kita yang terlalu penuh, melainkan hati kita yang terlalu sesak. Karena kita mengizinkan banyak hal menguasai hati dan kehidupan kita. Seringkali yang membuat kita lelah bukan keadaan kita, tapi apa yang kita biarkan tinggal di dalam hati kita. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, saudara. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu. Nah, saudara, hati kita ini adalah pusat arah kehidupan kita. Ya, cara kita memandang hidup, cara kita merespon keadaan, bahkan cara kita bertutur kata, saudara, berperilaku, semuanya mengalir dari hati kita. Itu sebabnya kita harus pastikan kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya saudara, sekali lagi, rasa cukup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita izinkan menguasai hati kita. Hari ini saudara, saya mau ajak kita melihat sedikitnya ada 4 hal saudara yang seringkali perlahan-lahan mencuri damai sejahtera dalam hati kita. Ya, hal apakah itu? Yang pertama saudara adalah perbandingan. Ya, kita punya seri khusus tentang perbandingan ya saudara ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas bersama tentang perbandingan. Saat kita mulai mengukur hidup kita dari hidup orang lain, apa yang tadinya cukup tiba-tiba jadi terasa kurang saudara. Hanya karena kita melihat orang lain. Karena kita mengingini apa yang orang lain miliki. Nah, perbandingan ini tanpa kita sadari seringkali mencuri damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yang kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya, tentang ekspektasi ini juga kita sudah pernah bahas ya saudara ya. Kita punya gambaran bagaimana hidup kita tuh seharusnya berjalan ya menurut pandangan kita ya. Di usia sekian harus sudah jadi begini. Doa saya yang ini harusnya sudah dikabulkan gitu ya saudara ya. Pekerjaan saya yang seperti ini harusnya di tahun berapa sudah menjadi seperti apa. Dan ketika realita yang terjadi tidak seindah dengan ekspektasi yang kita miliki saudara, hati kita mulai resah. Dan inilah yang seringkali juga perlahan mencuri damai sejahtera dalam hati kita. Lalu yang ketiga saudara, luka dan kekecewaan. Ya, banyak hal-hal yang belum sembuh dalam hati kita ini membuat kita terus melihat hidup ini dari kacamata kekurangan. Sehingga kita sulit menikmati hari ini karena hati kita masih tertahan di masa lalu. Ya saudara ya. Kita perlu berhati-hati dengan luka dan kekecewaan ini. Jangan sampai kita izinkan luka ini menguasai hati kita dan membuat kita tidak bisa hidup di masa kini, apalagi di masa depan saudara, karena kita tertahan di masa lalu. Ya. Dan yang keempat saudara, yang sering kali mencuri damai kita adalah keinginan kita yang tidak pernah ada habisnya. Ya, setelah satu keinginan tercapai, muncul keinginan yang lain ya. Mungkin kita berkata, sedikit lagi deh, habis ini saya akan bahagia. Padahal sedikit lagi itu gak akan pernah ada akhirnya saudara. Karena manusia tidak akan pernah ada puasnya kalau kita mau ikuti terus ya saudara. Sehingga hati kita bukan kosong karena kurang berkat saudara. Tapi karena kita izinkan hal-hal yang salah itu yang menguasai hati setiap kita. Dan kita lupa apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil saudara yang diberikan roti favoritnya
oleh ibunya ya. Ibunya kasih dia roti coklat karena itu adalah roti favoritnya. Wah, anak ini makan dengan sangat nikmat rotinya, saudara. Sampai tiba-tiba ada seorang anak lain datang membawa sebuah roti yang ukurannya lebih besar, yang kelihatannya lebih menarik, saudara, daripada roti coklat anak ini. Ya, banyak topping di atasnya. Lalu dia mulai melihat, anak ini mulai melihat temannya memegang roti itu dan sedang makan dengan nikmat juga, saudara. Dan seketika itu juga ia berhenti makan, ya saudara, dan dia jadi gak kepingin sama rotinya ini, roti coklat favoritnya, saudara, yang sebetulnya adalah kesukaan dia, yang sebetulnya sedang dia nikmati, saudara. Tapi karena dia melihat orang lain, melihat temannya punya roti yang sepertinya kelihatannya lebih enak, dia jadi ingin roti yang itu. Dan apa yang ada di tangannya jadi tidak enak lagi. Roti di tangannya masih sama, rasanya masih sama, tapi yang berubah hatinya. Dia tidak lagi menikmati apa yang dia miliki, karena matanya, hatinya jadi terpaku pada apa yang orang lain miliki. Begitu pula dengan hidup kita, saudara. Seringkali berkat Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan tidak berkurang dalam hidup kita. Namun ketika pandangan kita mulai bergeser, ketika kita mengizinkan hati kita dikuasai oleh iri hati, oleh keinginan-keinginan yang tidak pernah bisa dipuaskan, saudara, maka rasa cukup itu jadi hilang dalam hidup kita. Hari ini saya berdoa, setiap kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, jangan izinkan hati kita dikuasai oleh hal-hal yang salah, saudara, sehingga kita gak bisa melihat rasa cukup, gak bisa punya rasa cukup di dalam kehidupan ini, saudara. Percayalah bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Hanya saja seringkali pandangan kita yang bergeser, hati kita yang terpaut pada hal-hal di dalam dunia ini yang membuat kita merasa kita gak pernah cukup. Tadi saya berikan waktu kita sejenak, saudara, untuk kita kembali merenungkan apa yang selama ini menguasai hatimu, apa yang selama ini menguasai kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mungkin hari ini hidup kita tidak sempurna, mungkin ada doamu yang belum terjawab, mungkin ada jalan yang kelihatannya belum jelas dalam hidup ini. Namun pertanyaannya bukan lagi apa yang belum aku miliki, tapi pertanyaannya apa yang sudah Tuhan percayakan kepadaku hari ini. Seringkali kita tidak kehilangan damai sejahtera, bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi karena hati kita terlalu sibuk menoleh ke tempat lain. Karena kita mengizinkan banyak hal-hal yang tidak baik yang menguasai hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari hari ini lihat kehidupan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Bukan untuk menghitung apa yang belum kita miliki, tapi untuk menyadari dan mensyukuri setiap hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini mari minta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita apa hal yang diam-diam mencuri rasa cukup dalam hati kita. Mungkin masih ada luka dalam hidupmu, dalam hatimu yang masih menahan kau di masa lalu.
Ada kekecewaan, ada kegagalan di masa lalu yang membuat engkau sampai hari ini belum berani melangkah. Sehingga engkau melihat segala sesuatunya dari kacamata yang kurang, dari kacamata yang negatif. Mungkin kau sibuk dengan ekspektasimu, sibuk membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, dan hari ini kau menyadari itu yang membuat engkau belum bisa merasa cukup dalam hidup ini. Hari ini minta Tuhan tolong engkau. Mampukan engkau untuk mengizinkan Tuhan kasih-Nya yang besar itu yang menguasai hatimu. Dan ketika engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, kau akan menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Kau akan menemukan rasa cukup yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sehingga engkau dapat berkata, mungkin aku tidak memiliki semua yang kuinginkan, tapi aku memiliki Engkau dalam hidupku ya Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu pagi hari ini yang datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sehingga mereka yang berkomitmen kepada Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menguasai kehidupan mereka, menguasai hati mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini kalau masih ada luka, masih ada kekecewaan, masih ada kegagalan Tuhan di masa lalu yang menahan setiap umat-Mu, masih tetap hidup di masa lalu. Hari ini biar kasih-Mu yang besar itu membalut setiap hati yang terluka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pagi hari ini bagi setiap umat-Mu yang mungkin selama ini masih mengizinkan ekspektasi mereka, masih terus membanding-bandingkan Tuhan, dan keinginan mereka dijadikan sebagai hal yang menguasai hati mereka, dan perlahan-lahan hal itu yang mencuri damai sejahtera dalam hidup mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, mampukan setiap mereka Tuhan. Mampukan setiap mereka Tuhan untuk tidak lagi hidup dikuasai oleh hal-hal yang buruk Tuhan. Tidak lagi hidup dikuasai oleh masa lalu. Tidak lagi dikuasai oleh iri hati Tuhan. Tidak lagi dikuasai oleh membanding-bandingkan Tuhan. Tidak lagi dikuasai oleh dunia ini. Tapi biar Engkau Tuhan sepenuhnya yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Dan setiap kami dapat berkata, Engkau lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit, mereka yang sedang dalam kelemahan fisik mereka Tuhan, Kau menjamah mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Oleh bilur-bilur-Mu setiap sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kesembuhan dari Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan relasi mereka, dengan keluarga mereka Tuhan, dengan kondisi finansial mereka, dengan bisnis mereka, dengan pekerjaan, dengan karir mereka, bahkan dengan studi mereka, bergumul dengan masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa, hikmat dari Tuhan mengalir bagi setiap mereka. Kasih dari Tuhan itu yang memulihkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buka jalan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan, biar pemulihan terjadi. Pemulihan yang seutuhnya terjadi dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami memiliki rasa cukup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu didoakan, saudara bisa tuliskan dan kirim melalui DM Instagram saya rindu berdoa bagi saudara. Selamat menjalani hari ini, sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.